Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryo Wahyu Nugroho, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan PPG, Program Studi PPG Universitas Negeri Surabaya tahun 2024. Nomor induk mahasiswa 2310 3822 040113. Nomor PPG 20 150 12 60 228. Hari ini Selasa 5 Maret 2024 akan melaksanakan uji kerja video pembelajaran dengan judul Kerajaan Majapahit di SMK Muhammadiyah 2 Genteng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Untuk hari ini sebelum materi kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk hari ini materi kita ialah mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, terutama mengenai kerajaan Majapahit. Sebelum ke materi kerajaan Majapahit, ada yang masih ingat mengenai materi yang lalu mengenai kerajaan Singasari? Ada? Ada? Coba, Raja Singasari siapa? Siapa Raja Singasari? Ya, Raja Kerajaan Singasari siapa? Ya, Ken Arok. Jadi pendiri Kerajaan Singasari ialah Ken Arok. Jadi untuk lebih jelasnya mengenai Kerajaan Majapahit akan kita bahas lagi, yaitu mengenai Kerajaan Majapahit. Ini modul ajar yakni disusun oleh Nuryo Wahyu Nugroho dari SMK Muhammadiyah 2 Genteng. Mata pelajaran sejarah, topik ialah mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya, model yang kita gunakan hari ini yakni mengenai problem based learning, yaitu di mana peserta didik bertujuan untuk memahami keberagaman agama di Indonesia, memahami perbedaan budaya Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan dan bergotong royong. Selanjutnya, capaian atau kompetensi intinya ialah peserta didik mampu mendeskripsikan, memahami kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan, memahami kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan mengenai kerajaan Majapahit. Majapahit ini letak geografis kerajaan Majapahit, ini berada di daerah Trowulan, yaitu kurang lebih 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto. Ini adalah tanggal berdiri dari kerajaan Majapahit adalah dilihat atau dihitung dari penobatan Raden Wijaya
sebagai raja dari kerajaan Majapahit sekaligus pendiri dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya, kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit. Kegiatan ekonomi kerajaan Majapahit tidak terlepas dari keberadaan sungai kali berantas. Ini dia dari kehidupan ekonomi masyarakatnya. Selanjutnya, sebab dan yang lain dimanfaatkan sebagai sarana pengairan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, kehidupan sosial kerajaan Majapahit diantaranya ialah ada kehidupan sosial kerajaan Majapahit yaitu aman, damai, dan tentram. Ini dilihat dari yang namanya kehidupan sosialnya. Kehidupan politiknya ialah ini kerajaan Majapahit, ya, sudah teratur dengan baik dari kehidupan politiknya. Selanjutnya, kehidupan budaya kerajaan Majapahit, ya, dalam negara ketagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah. Selanjutnya, kehidupan agama kerajaan Majapahit, ya, dan seterusnya. Peninggalannya ini nanti. Raja-raja yang memerintah kerajaan Majapahit diantaranya ada beberapa. Yang pertama ialah Raden Wijaya yang merupakan pendiri dari kerajaan Majapahit, sekaligus Raden Wijaya ini merupakan menantu dari raja terakhir kerajaan Singasari, yakni Raja Kertanegara. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya ini terjadi banyak pemberontakan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Di antaranya ada pemberontakan Ranggalawis, pemberontakan siapa lagi? Pemberontakan Lembu Surat dan seterusnya. Semeninggal Raden Wijaya, ya, Raden Wijaya ini digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara atau Raja yang Lemah. Kenapa dinamakan Raja yang Lemah? Dikarenakan Raden Wijaya Kalabun Jayanegara ini tidak memperdulikan kehidupan rakyatnya atau kehidupan kerajaannya. Mereka Raden Wijaya, Raden Jayanegara ini lebih mementingkan kehidupan dunianya dibandingkan mengurusi kehidupan politik. Semeninggal Jayanegara, dia digantikan oleh adiknya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi yang merupakan saudara tiri dari Jayanegara. Di mana Tribhuwana Tunggadewi ini merupakan ibu dari Hayam Wuruk yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Dan yang di sini silakan. Silakan menanyakan. Silakan menanyakan. Sudah.
telah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan patinya Gajah Mada. Sumpah Palapa yang dicetuskan Gajah Mada sangat terkenal dan berisi tekadnya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Majapahit sendiri merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara sebelum digantikan Demak yang bercorak Islam. Majapahit berdiri selama 234 tahun mulai dari tahun 1293 sampai 1527 dengan pusat pemerintahan di Mojokerto, Jawa Timur. Sejarah berdirinya Majapahit diawali dengan jatuhnya kerajaan Singosari saat berada di puncak kejayaannya. Seorang bupati gelang-gelang bernama Jaya Katuang berniat menyerang kerajaan Singosari. Saat itu kerajaan Singosari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Serangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya menantu Kertanegara menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan Arya Wiraraja, penguasa Sugeng, dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jaya Katuang. Jaya Katuang pun berhasil diselamatkan. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertajasa Jaya Wardana. Ia memimpin selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1309. Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Jaya Nagara hingga tahun 1328. Putri tangan sempat berhasil menduduki istana. Sepeninggal Jaya Nagara, Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Raja yang memerintah kerajaan Majapahit ialah yang pertama ialah Dyah Wijaya yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. Dia bergelar Kertarajasa Jaya Wardana. Jadi Dyah Wijaya ini merupakan menantu dari Raja Kerajaan Singasari, ya, yang memerintah Kerajaan Majapahit, di mana pada masa pemerintahannya Raden Wijaya atau lebih dikenal dengan Dyah Wijaya ini terjadi banyak berbagai macam pemberontakan. Selanjutnya Sri Maharaja atau Sri Wijaya lagi yang bergelar Sri Maharaja Wiralugara dengan Sri Sudraprapadya Dewa Asiwara. Ini adalah merupakan raja dari kerajaan yang kedua. Raja yang kedua ialah Jaya Negara yang merupakan putra dari Raden Wijaya yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328, di mana Jaya Negara ini merupakan raja kedua dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video mengenai raja-raja dari kerajaan Majapahit. 1. Dyah Wijaya. Dyah Wijaya memerintah dari tahun 1293 hingga 1309. Dyah Wijaya atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya
mempunyai nama lengkap Naradia Sangrama Wijaya. Dia adalah menantu Prabu Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Jayapatwang berhasil memulihkan Kertanegara dan mengakhiri riwayat kerajaan Singasari. 1 tahun kemudian, yaitu tahun 1293, Diyawijaya dibantu oleh pasukan Tatar dari Mongol berhasil memulihkan Jayapatwang. Setelah memulihkan Jayapatwang, Diyawijaya mengusir tentara Mongol dari Pulau Jawa dan mendirikan kerajaan baru yang bernama Wirtatigta atau Majapahit. Setelah menetapkan diri sebagai raja, Diyawijaya menggunakan nama kerajaannya Pertaranasa Jayawardhana. Selama memerintah, Diyawijaya menghadapi 2 kali pemberontakan yang dilakukan oleh pengikut setianya, yakni pemberontakan Randalawe dan pemberontakan Lembu Sora. Namun Diyawijaya dapat memadamkan kedua pemberontakan tersebut. Diyawijaya wafat pada tahun 1309, digantikan oleh putranya Jayanegara. 2. Jayanegara. Jayanegara memerintah dari tahun 1309 hingga 1328. Jayanegara dalam serat Mahabharata disebut juga dengan nama Kalagena. Nama Kalagena bukanlah nama sebenarnya, melainkan sindiran terhadap pribadi Jayanegara. Kalagena mempunyai arti raja jahat yang lemah. Jayanegara adalah putra Diyawijaya bersama istrinya yang bernama Indreswari atau Dara Pedah dari kerajaan Melayu dan Masraya. Ketika dinobatkan sebagai raja, Jayanegara menggunakan gelar Sri Maharaja Wiralunda Gopala Sri Sunda Prapandya Dewa Adiswara. Selama memerintah Majapahit, Jayanegara menghadapi banyak pemberontakan, di antaranya pemberontakan Nabi, Bajapide, Mandana, Pawagal, Rasemi, dan Prakuti. Jayanegara berhasil menumpas semua pemberontakan kecuali pemberontakan Rakuti yang dibantu oleh Rasemi. Rakuti dan Rasemi adalah 2 anggota Korps dan Mahaputra yang dibentuk oleh Diyawijaya, ayah Jayanegara. Rakuti bersama pengikut-pengikutnya berhasil menduduki kota raja dan menguasai istana. Jayanegara diselamatkan oleh Gajah Mada dari Korps Bayangkara, diungsikan ke desa Pedanger. Setelah menyembunyikan Jayanegara di desa tersebut, Gajah Mada menyusun kekuatan untuk menumpas Rakuti dan kawan-kawannya. Gajah Mada mengembalikan Jayanegara untuk menduduki tahta Majapahit setelah berhasil menumpas Rakuti dan kawan-kawannya. Karakter Jayanegara yang digambarkan dengan nama Kalagena sebagai raja jahat yang lemah terlihat dari kisahnya yang melarang kedua saudari tirinya, yaitu Diyawijaya dan Diyahuya, untuk dinikahi oleh orang lain, sebab dia sendiri akan menikahi kedua saudara tirinya. Selain itu dikisahkan bahwa Jayanegara suka menggoda istri-istri dari para abdinya, termasuk istri Gajah Mada dan istri Ratanca. Ratanca adalah salah satu anggota Korps Dharmaputra yang juga sebagai tabib istana. Jayanegara dianggap sebagai raja yang lemah karena Jayanegara sering menderita sakit-sakitan. Kematian Jayanegara berawal dari dendam Ratanca atas tindakan tidak senonoh Jayanegara terhadap istrinya. Suatu ketika Jayanegara menderita sakit bisu, Ratanca diminta untuk mengobatinya. Kesempatan itu dipakai Ratanca untuk membunuh Jayanegara. Setelah Ratanca membunuh Jayanegara, Gajah Mada langsung membunuh Ratanca tanpa melalui proses peradilan. Hal itu membuka spekulasi bahwa Gajah Mada sebenarnya terlibat dalam rencana pembunuhan Jayanegara. Konspirasi pembunuhan terhadap Jayanegara
diduga terkait rencana Jayanegara untuk menikahi kedua saudari tirinya, Diah Gitarja dan Diah Wiyan. Setelah Jayanegara terbunuh, tahta Majapahit dilanjutkan oleh Diah Gitarja. 3. Diah Gitarja. Diah Gitarja memerintah dari tahun 1328 hingga 1350. Diah Gitarja naik tahta menggantikan Jayanegara yang terbunuh tanpa mempunyai keturunan. Diah Gitarja adalah anak Diah Wijaya dengan istrinya yang bernama Gayatri. Gayatri adalah putri bungsu Prabu Jayanegara dari 4 bersaudara yang keempat-empatnya diberi istri Diah Wijaya. Diah Gitarja memerintah atas nama ibunya yang seharusnya naik tahta, tetapi tidak bersedia dan memilih menjadi pertapa. Ketika naik tahta, Diah Gitarja menggunakan gelar Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani yang kemudian lebih dikenal dengan nama Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi menikah dengan Cakradara Kartawardhana yang kemudian memerintah bersama-sama sebagai penguasa Majapahit. Perkawinan mereka melahirkan 2 orang anak, yaitu Diah Hayam Wuruk dan Diah Gitarja. Dalam masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, Majapahit pernah menghadapi pemberontakan Keta dan Sadeng. Tribuana Tunggadewi memimpin sendiri penumpasan terhadap pemberontakan itu, dibantu oleh Aditya Warman dan Gajah Mada. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi inilah Gajah Mada dinobatkan sebagai Patih Amangkubumi atau Perdana Menteri untuk Kerajaan Majapahit. Pada saat penobatannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Tribuana bersama Gajah Mada dan Aditya Warman kemudian berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya sampai ke mancanegara. Tribuana juga mengutus Gajah Mada dan Aditya Warman untuk menaklukkan sisa-sisa wilayah Sriwijaya. Gajah Mada kemudian kembali ke Majapahit, sedangkan Aditya Warman mendirikan kerajaan vassal Majapahit di sana dengan nama Kerajaan Malaya Pula atau kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Pagaruyung. Ketika Gayatri wafat, Tribuana Tunggadewi juga mengakhiri masa kekuasaannya. Dia memilih menjadi anggota Dewan Penasihat Raja yang disebut Batara Sabta Prabu dan menyerahkan tahta kepada putranya Diah Hayam Wuruk. Diah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Diah Hayam Wuruk naik tahta menggantikan ibundanya Diah Gitarja atau Tribuana Tunggadewi. Selama memerintah Hayam Wuruk yang dibantu oleh Perdana Menterinya Gajah Mada, Majapahit mengalami puncak kejayaan. Wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke seluruh Nusantara. Namun pada akhir masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mulai mengalami bibit-bibit keretakan yang pada akhirnya mengantar terjadi itu pada masa kemunduran. Hal itu disebabkan karena bersama permaisurinya, Hayam Wuruk tidak mempunyai seorang anak laki-laki. Sementara anak laki-laki yang dimiliki Hayam Wuruk berasal dari saudarinya. Sepeninggal Hayam Wuruk, tahta Majapahit dipegang oleh menantunya. Keruntuhan kerajaan Majapahit ini disebabkan setelah raja dari Hayam Wuruk dan Gajah Mada meninggal dunia. Keruntuhan kerajaan Majapahit ini disebabkan dan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk yang pertama, faktor internalnya ialah konflik perebutan tahta yang disebabkan setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun
1389 Masehi ini melibatkan Bre Wirabumi yang merupakan anak selir Hayam Wuruk dan Wikramawardhana yang merupakan menantu Hayam Wuruk. Hal ini disebabkan karena perebutan kekuasaan di antara keduanya, sehingga terjadilah pecah persatuan di antara keluarga kerajaan Majapahit. Yang kedua ialah adanya perang Paregreg, di mana perang Paregreg ini merupakan perang saudara, ya, yang dinamakan perang saudara ialah perang antara raja-raja yang dulunya menjadi bawahan kerajaan Majapahit, sehingga ketika Hayam Wuruk dan Gajah Mada meninggal dunia, maka banyak kerajaan-kerajaan yang dulunya di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit melepaskan diri. Selanjutnya, faktor eksternalnya di antaranya ialah pengaruh Islam yang sangat kuat di Majapahit. Yang kedua, serangan dari kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah pada tahun 1475 yang berpusat di Demak, Jawa Tengah, di mana kerajaan Majapahit ini diserang oleh Kesultanan Demak pada saat itu. Yang kedua, munculnya pusat perdagangan di Malaka yang menyebabkan perdagangan di Majapahit mengalami kemunduran. Singkat kerajaan Majapahit. Sekarang kita coba bareng-bareng jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, salah satu tokoh yang berperan dalam masa kejayaan Majapahit adalah sebab terjadinya perang bubat adalah. Nah, kalau teman kece menyimak ceritanya dengan baik, masih bisa dong. Akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Tugasnya ialah kalian, ya, menyelesaikan tugas di LKPD atau lembar kerja peserta didik, kan? Ya. Jadi ya, silakan. Jadi ini nama baru lainnya kan ini mengenai candi tikus. Ya, dijelaskan mengenai kalian jelaskan nilainya itu seperti apa, ya, dan fungsinya untuk apa yang dimaksud pada masa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit diantaranya tadi candi tikus, candi Bujang Ratu, candi Ringin Lawan, candi Brahu, candi Kepari, dan seterusnya. Itu tugasnya kalian selesaikan di sini. Ya, nanti kita diskusikan, ya. Silakan. Ada permasalahan? Ada yang nggak bisa? Ini Pak, masalah pulpen Pak. Masalah pulpen juga. Pulpen kita juga. Pak. Ini kita pulpen.
Gimana? Bisa? Bisa. Atau kurang ingin kelawak letak di desa ganti pasar trawulan percaya tak kongsa terus Kelompok 1 yakni mengenai bangunan Candi Tikus. Silakan. Silakan nomor 1 dibaca. Di sini. Iya. Saya ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Candi Tikus. Candi Tikus terletak di desa Bejijong, Trawulan, Mojokerto. Disebut sebagai Candi Tikus dikarenakan saat ditemukan menjadi sarang tikus. Bangunan ini memiliki bentuk seperti perkiraan sehingga banyak disebut sebagai tempat pemandian keluarga kerajaan. Tak sedikit juga yang menganggap candi ini sebagai tempat menampung air untuk keperluan masyarakat di zaman kerajaan Majapahit. Ya.
Selanjutnya diteruskan nomor 2. Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu atau Gapura Bajang Ratu adalah gapura terbesar kerajaan Majapahit yang terletak di desa Temon, Trawulan, Mojokerto. Dari kitab Negara Kertagama diketahui bahwa gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bangunan suci. Candi yang memiliki struktur vertikal ini terdiri dari 3 bagian, kaki, badan, dan atap, serta terdapat relief Sri Tanjung yang dipercaya sebagai penangkal bahaya. Ya. Selanjutnya Candi Wringin Lawang. Candi Wringin Lawang atau Gapura Wringin Lawang terletak di desa Jati Pasar, Trawulan, Mojokerto. Gapura setinggi 15,5 meter ini diduga sebagai pintu gerbang ke kediaman Mahapati Gajamada. Candi Brahu. Candi Brahu terletak di desa Bejejong, Trawulan, Mojokerto. Yang pada masanya digunakan sebagai tempat pembakaran jenazah raja-raja Majapahit. Nama Brahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warasu yang didapatkan dari sebutan bangunan suci. Candi Pari. Bangunan peninggalan kerajaan ini terletak di desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dikatakan bahwa candi ini dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dibangun dengan batu bata segi 4 seperti pura di Bali dan menghadap ke arah barat. Berdasarkan tulisan J.M. dalam laporannya, candi ini dibangun untuk mengenang hilangnya di tangan dan sahabat dari Prabu Brawijaya. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan mempresentasikan nomor 2. Yang keras suaranya. Kurang keras. Saya Jogja Putra, saya mewakili dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan jelaskan kehidupan kebudayaan kerajaan Majapahit. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Peradilan dilaksanakan secara ketat, siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Kebudayaan di kerajaan Majapahit ada banyak. Masyarakat yang berada di wilayah kerajaan Majapahit, mereka banyak melakukan kegiatan yaitu beribadah dan lain-lain. Sudah disinggung di atas bahwasannya kehidupan agama di kerajaan Majapahit yaitu Hindu dan Buddha. Kedua agama ini saling bersandingan dengan toleransi beragama pada saat dijunjung tinggi. Hal ini dibuktikan pada masa Raja Hayam Wuruk yang merupakan penganut Hindu Siwa dan Pati Gajah Mada beragama Buddha. Ya. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Nuri Rahmawati. Saya mewakili kelompok 3 untuk menjawab kehidupan politik kerajaan Majapahit. Kekuasaan di kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi, didukung dengan birokrasi yang rinci. Raja Majapahit dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, sehingga memiliki otoritas politik yang tertinggi sebagai penguasa. Seorang raja dibantu juga oleh pejabat-pejabat birokrasi. Sekian, Ya, kelompok 4. Kehidupan sosial kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial kerajaan Majapahit yaitu aman, damai, dan tentram. Di dalam kehidupan sosial, masyarakat kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti India karena kerajaan ini bercorak Hindu. Namun, sistem kasta di kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis. Berdasarkan di kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini terlihat dari kewajiban wanita yang hanya melayani suami, tidak boleh bercampur dalam urusan apapun. Sekian, terima kasih. Ini pelajaran saya akhiri ya untuk pertemuan minggu depan. Materinya ialah mengenai kerajaan Samudra Pasai. Ya. Sebelum saya ini, mari doa terlebih dahulu.
Aduh.